Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rafli Muzaki Rahman dengan NIM F476, Nifa Nakita Putri dengan NIM F475, dan Mutiara Fadila dengan NIM F465 akan mempresentasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan batu bata merah. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama bata merah. Bata merah itu apa sih? Bata merah itu adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pengisi utama dinding. Material ini berasal dari campuran tanah liat dan air yang kemudian dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi. Nah, kalau pemantauan lingkungan itu apa sih? Jadi, pemantauan lingkungan itu tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan lingkungan, menjaga keberlanjutan, dan mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah lingkungan yang ada nih. Sekarang, kita masuk ke pemantauan emisi gas. Jadi, teman-teman tahu nggak sih pemantauan emisi gas itu apa? Jadi, pemantauan emisi gas itu pemantauan gas buang seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan lingkungan. Pemantauan kualitas udara. Kita tahu bahwa udara itu pasti bisa terkena dampak debu, partikulat, dan polutan lainnya. Nah, kita bisa menilai tingkat polusi. Yang pertama, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan sensor atau pemangkat pantauan udara, seperti mengukur konsentrasi polutan seperti PM10, SO2, NOx, dan O3. Nah, kita bisa memakai stasiun pemantauan dan di lokasi-lokasi strategis. Pemantauan air limbah. Kita tahu bahwa pencemaran air limbah itu bisa kita jaga kualitas airnya agar ekosistem perairan itu bisa berkelanjutan dan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah lingkungan. Nah, metodenya itu kita bisa mengambil contoh air limbah dan dianalisis di laboratorium. Kita bisa mengukur kandungan zat pencemar seperti BOD atau disebut biochemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, dan logam berat. Pemantauan limbah padat. Banyak sekali limbah-limbah padat yang biasa dihasilkan dalam berbagai industri. Nah, limbah-limbah padat itu kan bisa berdampak ya pada kesehatan dan lingkungan juga. Nah, metode yang bisa kita lakukan itu adalah pemantauan jumlah dan jenis limbah padat, seperti pengolahan tata kelola sampah dan praktik daur ulang. Nah, pengendaliannya kita bisa menyusun kebijakan penanganan limbah padat seperti pemilihan di sumber, pengelolaan TPA yaitu atau tempat pembuangan akhir, dan promosi praktik daur ulang. Pemantauan konsumsi energi. Kita bisa menetapkan titik fokus untuk efisiensi energi dan pengurangan emisi. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan meter energi untuk mengukur konsumsi listrik, gas, atau bahan bakar. Kita bisa mengimplementasikan sistem pemantauan otomatis dengan menggunakan data real time. Nah, kita bisa analisis dengan identifikasi seperti tren dan potensi penghematannya. Kita bisa menggunakan beberapa perangkat teknologi seperti sensor energi, smart meter, teknologi IoT, dan lain-lainnya. Nah, lokasi pemantauannya bisa kita lakukan di fasilitas industri, gedung perkantoran, dan lain-lainnya. Nah, analisis data itu kita bisa lihat dari energi harian, mingguan, dan musiman. Nah, penetapan target pengurangannya itu kita bisa implementasikan agar kita bisa meningkatkan efisiensi dan kesadaran untuk setiap warga-warga dari misalkan kalau perumahan itu berarti warga, kalau misalkan di kantor itu berarti para warga kantor dan lain-lainnya. Jadi intinya pemantauan konsumsi energi itu ya bisa mencapai efisiensi energi, bisa mengurangi biaya operasional, dan mendukung upaya untuk mengurangi dampak lingkungan tentunya. Kemudian, ada pemantauan vegetasi dan reklamasi. Jadi, pemantauan vegetasi dan reklamasi ini mengamati dan melaporkan tentang upaya revegetasi dan reklamasi lahan yang digunakan untuk penggalian tanah liat dan memastikan pemulihan lingkungannya sesuai. Selanjutnya ada pemantauan penggunaan air. Jadi pemantauan penggunaan air dalam produksi batu bata memastikan penggunaan yang efisien dan mengidentifikasi potensi pencemaran air.
Yang terakhir ada pengelolaan lingkungan. Jadi ada beberapa aspek dari pengelolaan lingkungan dalam industri batu bata merah. Yang pertama penggunaan bahan baku berkelanjutan. Yang kedua penggunaan teknologi bersih. Kemudian ada pengelolaan limbah, konservasi energi, pengelolaan air, dan yang terakhir vegetasi dan reklamasi lahan. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.